Halo Math Learners, welcome back to Matematia. Belajar matematika bersama Tia. Oke, kali ini kita lanjutkan lagi untuk membahas rangkaian latihan soal mengenai materi persamaan kuadrat, di mana ini kita masih membahas tentang cara mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Oke, di part yang ketiga ini dimulai dari nomor 15, di mana nanti untuk di video ini, aku, Tia, akan mengerjakan soal yang bernomor ganjil, dan nanti sebagai latihan soalnya, kalian coba kerjakan soal yang bernomor genap ya. Di video kali ini, untuk latihan soalnya, kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat di mana nilai A-nya itu lebih besar dari 1, dan A-nya merupakan bilangan prima ya, bukan bilangan komposit. Oke, langsung aja kita kerjakan untuk soal yang nomor 15. Di sini seperti biasanya ya, kita tuliskan nilai A-nya. Di sini nilai A-nya sama dengan 7. Kemudian untuk nilai B-nya sama dengan 19. Dan nilai C-nya sama dengan negatif 6. Karena nilai A-nya lebih besar dari 1, langkah pertama di sini kita cari faktor dari A-nya. Karena A-nya 7 dan 7 merupakan bilangan prima, jadi di sini faktor dari 7 yaitu plus minus 1 dan plus minus 7. Kemudian kita juga perlu mencari faktor dari C-nya. Di sini nilai C-nya negatif 6 ya. Langsung aja di sini kita tulis negatif 6. Di mana faktor dari negatif 6 yaitu plus minus 1 dikalikan dengan min plus 6. Nah, selanjutnya kita juga punya plus minus 2 dikalikan dengan min plus 3. Nah, jadi untuk pasangan faktor negatif 6 di sini ada 4 pasang ya totalnya ya. Kan plus 2 dikalikan min 3 atau min 2 dikalikan positif 3 gitu. Dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita cari hasil perkalian dari faktor A dan C yang kemudian apabila dijumlahkan, nanti hasilnya itu merupakan B-nya. Nah, di sini nilai B-nya adalah 19. Jadi kita cari yang totalnya nanti juga 19 ya, positif 19. Oke, misalkan di sini kita ambil 1 ditambah 7. Nah, 1 dan 7 ini faktor dari A-nya ya. A-nya kan tadi 7. Kemudian untuk faktor dari C-nya di sini aku gunakan warna biru aja ya. Misalkan kita pilih pasangan faktor 2 dan 3. Karena ini negatif, pasti nanti salah satu faktor yang digunakan adalah negatif ya. Satunya negatif, satunya positif gitu. Nah, misalkan di sini yang positif adalah 2 gitu ya. 2, kemudian yang negatif yang 3-nya. Nah, ini kita coba dulu ya. Nah, kemudian hasilnya 1 dikalikan 2 kan 2. Kemudian 7 dikalikan negatif 3 hasilnya negatif 21. 2 ditambah negatif 21 hasilnya negatif 19. Nah, sedangkan yang kita cari adalah positif 19. Jadi ini hampir kita temukan ya. Kita hanya perlu mengubah faktor dari 6 yang mana yang positif dan mana yang negatif. Oke, ini kita terus ulang 1 ditambah 7. Kemudian faktor dari negatif 6-nya, di sini kita tulis yang 2 kita ubah jadi negatif 2 gitu ya. Kemudian
Yang negatif 3 kita ubah menjadi 3. Nah, sekarang kita punya 1 dikalikan negatif 2 kan hasilnya negatif 2. Kemudian untuk 7 dikalikan 3 kan hasilnya 21. Negatif 2 ditambah 21, nah itu hasilnya akan sama dengan 21 dikurangi 2 gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan 19. Nah, ini kita sudah menemukan 19. Jadi faktor dari 7 yang kita gunakan adalah 1 dan 7. Kemudian untuk faktor dari negatif 6 yang kita gunakan adalah negatif 2 dan 3. Langkah selanjutnya tinggal kita tulis pemfaktorannya ya. Ini aku tuliskan ulang terlebih dahulu soalnya 7x kuadrat ditambah 19x dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, kemudian kita buat dua tanda kurung seperti ini sama dengan nolnya, jangan lupa ditulis ya. Kemudian untuk 1 dan 7, ini kan tadi faktor dari A. Ini kita tulis beserta variabelnya ya, karena di sini variabelnya adalah X, maka 1 di sini artinya 1X. Kalau 1X cukup kita tuliskan sebagai X. Kemudian untuk angka 7 ini, tinggal kita kasih variabelnya ya, jadi 7X. Lalu di sini 1 dikalikan negatif 2. Jadi di sini negatif 2-nya kita tuliskan di sebelah sini. Kemudian yang angka 3-nya justru kita taruh di sini. Karena 3 ini positif ya, jadi ini plus 3. Seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita hitung nilai X-nya ya. Ini X plus 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan, ini kan 0, plus 3-nya kalau dipindahkan ke ruas kanan menjadi min 3 ya. Jadi 0 dikurangi 3 gitu, hasilnya min 3. Atau 7X min 2 sama dengan 0. Maka nilai 7X sama dengan, nah ini juga sama, karena ini dikurangi 2, maka kalau ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi 0 ditambah 2 gitu ya. Jadi 0 ditambah 2 hasilnya 2 gitu, jadi positif 2. Kemudian karena 7X itu artinya 7 dikalikan X, nah itu kan operasinya perkalian. Maka angka 7-nya ini kalau kita pindahkan ke ruas kanan, maka operasinya akan berubah menjadi pembagian. Jadi X sama dengan 2 dibagi 7. Tapi kita nulisnya sebagai bentuk pecahan seperti ini ya, 2/7. Jadi, nilai X dari persamaan kuadrat 7X kuadrat plus 19X dikurangi 6 sama dengan 0, yaitu X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2/7. Seperti itu ya. Oke, seperti biasanya kalau kalian perlu membaca ulang lagi untuk step-stepnya, bisa kalian pause dulu videonya ya. Alangkah lebih baiknya kalau kalian juga bisa mencatat menggunakan gaya kalian sendiri ya. Gaya mencatat kalian sendiri itu bagaimana, menggunakan bahasa kalian sendiri agar lebih mudah dipahami gitu. Oke, ini dihapus dulu ya. Selanjutnya untuk soal nomor 16, ini untuk latihan kalian ya. Kalau kalian mau mengerjakan, boleh banget nanti untuk hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Oke, next untuk soal nomor 17. Nah, ini soal buat aku ya. Oke, untuk soal nomor 17, tentukan solusi dari persamaan kuadrat berikut. 11x kuadrat plus 39x min 20 sama dengan 0. Jadi di sini kita tuliskan terlebih dahulu untuk nilai A-nya sama dengan 11, untuk nilai B-nya sama dengan 39, dan nilai C-nya sama dengan negatif 20. Nah, karena A-nya lebih besar dari 1, dan A-nya ini merupakan bilangan prima, jadi ini kita cari dulu faktor dari 11 ya. Faktor dari A-nya, ini 11. Nah, faktor dari 11 hanya plus minus 1 dikalikan dengan plus minus 11.
Kemudian kita cari faktor dari C-nya. Untuk C-nya adalah negatif 20. Jadi kita perlu mencari faktor dari negatif 20, yaitu plus minus 1 dikalikan dengan min plus 20. Nah, selain itu kita juga punya plus minus 2 dikalikan dengan min plus 10. Masih ada lagi ya. Selanjutnya kita juga punya plus minus 4 dikalikan min plus 5. Ya, jadi ini adalah pasangan faktor dari negatif 20 ya. Sebentar ini tinggalin aja ya. Ini untuk faktor dari negatif 20. Oke, selanjutnya kita cari hasil perkalian dari faktor A dan faktor C yang kemudian dijumlahkan. Nanti hasilnya itu merupakan nilai B. Di sini nilai B-nya adalah 39. Oke, untuk faktor dari A-nya kita gunakan yang positif ya. Ini 1 ditambah 11. Jadi kita tujuannya mencari angka 39. Jadi sambil dipikirkan kira-kira faktor dari negatif 20 yang mana nanti yang bisa kita gunakan gitu ya. Supaya nanti kita tidak perlu mencoba satu persatu pasangan faktor dari negatif 20 yang mana yang nanti perlu kita kalikan dengan faktor dari 11 ya. Karena nanti akan wasting time ya, kayak buang-buang waktu aja gitu. Jadi lebih baik kita pikirkan dari awal kira-kira faktor mana dari negatif 20 yang akan kita gunakan. Nah, ini setelah aku pikirkan pasangan faktor yang memungkinkan hasilnya 39 itu adalah 4 dan 5 ya. Tapi mana yang positif, mana yang negatif gitu ya. Di sini untuk 11-nya kita kalikan dengan 4 ya. 11-nya kita kalikan 4. Kemudian untuk 1 ini kita kalikan dengan negatif 5. Jadi yang negatif itu 5-nya. Ya, di sini 1 dikalikan negatif 5 kan negatif 5 ya. Kemudian 11 dikalikan 4 kan 44. Ini boleh banget ya kalau kalian mau nulis hasil perkaliannya terlebih dahulu kemudian dijumlahkan. Ini ditambah dengan 11 dikalikan 4 hasilnya 44. Nah, ini untuk menghitungnya boleh dibalik ya. 44 dikurangi 5 gitu karena dalam penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Jadi 44 dikurangi 5 maka hasilnya adalah positif 39. Nah, ini kita langsung ketemu. Jadi kita nggak perlu nyoba satu persatu gitu kan. Kayak 1 dikalikan 5, kemudian yang 11 dikalikan negatif 4. Atau ditukar kayak gitu. 1 dikalikan negatif 4, kemudian 11 dikalikan 5 gitu. Kan wasting time ya, buang-buang waktu. Nah, ini kita udah langsung ketemu nih 39. Kemudian kita tinggal tulis pemfaktorannya aja. Ini aku tuliskan terlebih dahulu soalnya ya. 11x kuadrat ditambah 39x dikurangi 20 sama dengan 0. Kemudian kita buat dua tanda kurung seperti ini. Lalu untuk angka 1 ini dan 11 itu mewakili faktor dari A-nya ya. Jadi kita perlu menambahkan variabelnya. Karena variabelnya X berarti 1X. Perlu kita tulis X saja. Kemudian untuk 11-nya kita juga kasih X ya. 11X. Kemudian 1 kan dikalikan dengan negatif 5. Maka negatif 5-nya kita tuliskan di sini. Kemudian untuk 4-nya kita taruhnya di sini. Plus 4. Jadi X plus 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 dikurangi 4 ya. Karena plus 4 kalau dipindahkan ke ruas kanan menjadi min 4. Jadi 0 dikurangi 4 hasilnya min 4 ya. Negatif 4. Atau 11X dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi 11X sama dengan 0. Ini kalau dipindahkan ke ruas kanan jadi penjumlahan ya. Jadi 0 ditambah 5 hasilnya 5.
Kemudian yang ini 11X artinya 11 dikalikan X. Jadi angka 11-nya kalau dipindahkan ke ruas kanan, maka operasinya berubah menjadi pembagian ya. Sehingga nilai X sama dengan 5/11. Jadi solusi dari persamaan kuadrat 11X kuadrat ditambah 39X dikurangi 20 sama dengan 0, yaitu X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 5/11. Jadi seperti itu ya caranya. Ini Tia hapus terlebih dahulu ya untuk penyelesaiannya. Dan untuk soal selanjutnya, ini boleh banget kalian coba kerjakan soal nomor 18 untuk model soalnya mirip seperti yang nomor 17 tadi itu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal yang nomor 19. Ini soal yang terakhir untuk video kali ini ya. Oke, masih sama seperti yang tadi, kita tuliskan terlebih dahulu nilai dari A, B, dan C-nya ya. Ini soalnya sama aja kita mencari akar-akar persamaan kuadrat yang dimana akar-akar yang dimaksud itu adalah nilai X-nya berapa. Ya. Di sini nilai A-nya sama dengan 17, kemudian nilai B-nya sama dengan 99, ini angkanya semakin besar ya. Lalu untuk nilai C-nya sama dengan negatif 18. Oke, karena nilai A-nya lebih besar dari 1, maka kita perlu mencari faktor dari A-nya ya. Karena A-nya ini di sini merupakan bilangan prima, jadi cukup mudah. Jadi kita perlu mencari faktor dari A, di mana nilai A-nya adalah 17, sehingga faktor dari 17 adalah plus minus 1 dikalikan plus minus 17. Lalu untuk faktor dari C-nya ya, di sini C-nya negatif 18. Jadi faktornya plus minus 1 dikalikan min plus 18. Nah, selain itu ada juga plus minus 2 dikalikan dengan min plus 9. Ini masih ada lagi ya. Plus minus 3 dikalikan dengan min plus 6. Ya, jadi ini adalah pasangan faktor dari negatif 18. Masih sama seperti tadi ya, kita cari pasangan faktor dari 17 dan negatif 18 yang apabila dikalikan, kemudian hasil penjumlahannya sama dengan B ya, sama dengan nilai B-nya. Di sini nilai B-nya yaitu 99. Untuk faktor dari 17, kita gunakan faktor yang positif ya. 1 ditambah 17. Nah, supaya tidak perlu mencoba satu persatu ya menghitungnya, maka kita perlu memikirkan terlebih dahulu faktor dari negatif 18 yang mana yang digunakan, supaya nanti tuh langsung ketemu 99 gitu. Nah, di sini 17, kalau kita kalikan dengan 6, itu nanti hasilnya adalah 102 ya. Nah, karena yang 17 tadi kita kalikan dengan 6, maka angka satunya ini kita kalikan dengan yang negatif 3. Ya, jadi yang ini. Jadi negatif 3. 1 dikalikan negatif 3 kan negatif 3. Jadi 102 dikurangi 3. Nanti ngitungnya seperti itu. Dan akan dihasilkan positif 99 ya. Saya tuliskan terlebih dahulu di sini 17 dikalikan 6. Lalu yang angka satunya ini kita kalikan dengan negatif 3 ya. Karena di sini kan faktor dari negatif 18 kan. Jadi negatif 3 kalau dikalikan 6 kan negatif 18. Kalau dua-duanya positif nggak bisa ya. Nanti hasilnya positif 18 dong. Oke, ini kita langsung hitung saja. 1 dikalikan negatif 3 kan negatif 3. Kemudian 17 dikalikan 6, tadi hasilnya 102 ya. Jadi ini menghitungnya bisa kita gunakan sifat komutatif penjumlahan 102 dikurangi 3, seperti itu.
Sehingga diperoleh hasil 99. Ini kan langsung ketemu kalau kita pikirkan terlebih dahulu. Memang ini butuh waktu ya untuk memikirkan yang mana. Kalau kita sering latihan soal dan kita bisa menghitung dengan cepat, pasti nanti kita bisa untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran seperti ini dengan lebih cepat ya. Oke, langkah selanjutnya sama seperti yang tadi kita tuliskan terlebih dahulu soalnya 17x kuadrat ditambah 99x dikurangi 18 sama dengan 0. Kemudian kita buat tanda kurung seperti ini. Untuk yang warna hitam ini 1 dan 17 kan faktor dari A-nya, sehingga perlu kita tambahkan variabelnya. Jadi 1 itu artinya 1x gitu ya, jadi kita perlu tuliskan x saja. Lalu kalau 17 itu artinya 17x. Kemudian di sini kan 1 dikalikan negatif 3 ya, jadi negatif 3-nya itu kita tuliskan di sini. Dan yang 6-nya justru kita tuliskan di sini ya. Selanjutnya tinggal kita cari nilai X-nya aja. Ini X plus 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 dikurangi 6 gitu ya. Karena ini kan plus 6. Kalau dipindahkan ke ruas kanan jadi ini 6. Jadi 0 dikurangi 6 gitu. Kan hasilnya ini 6. Atau 17X dikurangi 3 sama dengan 0. 17X sama dengan, ini karena min 3 ya, pengurangan. Kalau dipindahkan ke ruas kanan menjadi penjumlahan ya. 0 ditambah 3, hasilnya 3. Lalu yang ini 17x kan artinya 17 dikalikan x. Karena operasinya perkalian, maka angka 17-nya ini kalau dipindahkan ke ruas kanan, operasinya berubah menjadi pembagian. Sehingga kita peroleh nilai x sama dengan 3/17. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan ya untuk pecahannya karena 3 dan 17 ini sama-sama merupakan bilangan prima. Jadi untuk kesimpulannya, akar-akar dari persamaan kuadrat 17x kuadrat ditambah 99x dikurangi 18 sama dengan 0, yaitu x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan 3/17. Oke, gimana teman-teman? Udah semakin paham belum setelah menonton serangkaian latihan soal persamaan kuadrat, di mana fokusnya ini untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran ya? Bisa dong pasti, bisa ya. Oke, ini aku hapus terlebih dahulu ya. Nah, untuk soal yang terakhir, ini ada soal bernomor genap. Nah, untuk soal yang bernomor genap ini untuk latihan kalian di rumah ya. Ini bisa banget dikerjakan, lalu nanti kalau sudah menemukan hasilnya, bisa banget hasilnya dituliskan di kolom komentar ya. Oke, aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini membantu ya untuk teman-teman semuanya yang sedang belajar materi persamaan kuadrat, khususnya cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini membantu. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Kalian juga bisa subscribe dan juga bisa share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. I'll see you on my next video. Bye!